Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Syarifah dari kelas 11-5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kerumunan. Simak videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat sekelompok orang berkumpul di suatu tempat, baik secara spontan maupun terorganisir. Dalam sosiologi, hal ini disebut sebagai kerumunan. Kerumunan memiliki banyak jenis dan bentuk, serta dapat memberi pengaruh positif maupun negatif pada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis kerumunan. Pengertian kerumunan. Kerumunan adalah sekelompok individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu bersamaan. Kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara atau temporer. Ciri-ciri kerumunan terjadi secara spontan atau tidak direncanakan, tidak memiliki struktur organisasi tetap, interaksi yang bersifat sementara, tidak selalu memiliki tujuan yang jelas. Macam-macam kerumunan. Kerumunan terbagi menjadi 3 jenis. Yang ke-1, kerumunan bersifat sementara. 2, kerumunan berartikulasi dan struktur sosial. 3, kerumunan yang bertentangan dengan norma hukum. Kerumunan bersifat sementara. A. Kerumunan yang tidak menyenangkan. Mereka datang karena rasa ingin tahu, tetapi suasana tidak menyenangkan. Contohnya pada gambar berikut. Orang-orang yang berkumpul saat terjadi kecelakaan di jalan. B. Kerumunan orang panik. Kerumunan orang panik adalah kumpulan orang yang berada dalam keadaan panik dan berusaha menyelamatkan diri dari suatu kejadian berbahaya. Contohnya, orang yang panik saat terjadi gempa, berlarian tanpa arah terjadi karena rasa takut, cemas, dan ingin menyelamatkan diri. C. Kerumunan penonton. Kerumunan penonton merupakan sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat untuk menyaksikan suatu peristiwa atau acara. Kerumunan ini terbentuk secara spontan atau tidak direncanakan. Biasanya karena rasa penasaran atau ingin melihat secara langsung suatu kejadian yang menarik perhatian. Contohnya, orang-orang yang sedang menonton konser. Kerumunan berartikulasi dan struktur sosial. A. Khalayak penonton atau pendengar formal. Khalayak penonton atau pendengar formal adalah kelompok orang yang berkumpul dengan tujuan yang sama dan berperan sebagai penerima informasi atau hiburan secara pasif. Contohnya, orang-orang yang sedang mendengarkan ceramah. Kerumunan ekspresif yang direncanakan merupakan sekelompok orang yang berkumpul untuk mengekspresikan emosi, biasanya kegembiraan atau kebahagiaan terkait dengan suatu peristiwa atau pengalaman bersama. Contohnya, orang-orang yang sedang pawai budaya. Kerumunan yang bertentangan dengan norma hukum. Kerumunan jenis ini adalah kumpulan orang yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kerumunan ini biasanya melanggar aturan, merugikan orang lain, dan dapat menimbulkan kerusakan atau gangguan ketertiban umum. Contohnya, geng motor yang melakukan konvoi sambil merusak fasilitas umum. Kesimpulan yang dapat kita ambil, kerumunan adalah fenomena sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Setiap jenis kerumunan memiliki ciri, tujuan, dan dampak yang berbeda. Ada kerumunan yang bersifat positif seperti kerumunan ekspresif yang direncanakan untuk hiburan atau budaya. Namun, ada juga yang negatif seperti kerumunan yang bertentangan dengan norma hukum. Dengan demikian, kita dapat berpartisipasi dalam kerumunan yang bermanfaat serta menghindari kerumunan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah guys, jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau kesalahannya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.